Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami. Dan pada kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong agar kami mengerti akan setiap rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan hari ini dengan satu tema, hati yang berkobar-kobar, atau hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 32 mengatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tentang jalan dan di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi yaitu tepatnya di rumah Kleopas yang berada di Emmaus. Ya. Perjalanan antara dari Yerusalem sampai ke Emmaus itu kira-kira seperjalanan sehari. Setelah peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, murid-murid Yesus mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau di jalan Yohanes dikatakan bahwa Petrus dan teman-temannya mereka mau kembali untuk menjala ikan. Nah ini Kleopas dan temannya dia kembali ke kampung halamannya, yaitu yang bernama Emmaus. Seringkali orang menyebutkan Emmaus itu tempat tandus, ya, tempat yang tandus. Namun walaupun tempat itu tandus, karena memang itu adalah tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka, ya mereka akan kembali ke kampung halamannya. Peristiwa ini terjadi 3 hari yang lalu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka sedang bercakap-cakap, sedang dalam perjalanan, ya, menceritakan dengan peristiwa-peristiwa 3 hari yang lalu, ya, yaitu tentang perilaku dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang Roma, yaitu di mana siksaan yang dilakukan oleh tentara Roma, oleh penjaga-penjaga bait Allah terhadap pribadi Yesus. Ini dia ceritakan dalam sepanjang perjalanan mereka. Dan sementara dia bercerita, Alkitab mengatakan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa yang menghalangi mereka? Dia punya seorang guru yang hebat,
punya seorang pemimpin yang luar biasa, yang dia berharap bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tetapi baru 3 hari peristiwa itu terjadi, mata mereka sudah tertutup, tidak bisa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, mereka bercakap-cakap sampai mendekati kampung halaman mereka. Ya. Setelah mendekati kampung halaman mereka, Alkitab mencatat Yesus seolah-olah tidak melanjutkan perjalanan. Tapi 2 orang ini mereka melarang. Ya. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah, di tempat mereka tinggal. Dan disitulah murid bisa mengenal kembali ketika mereka mengadakan satu perjamuan makan bersama. Ya. Ayat yang ke-30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjamuan, di dalam mereka mengadakan pesta makan bertiga, terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Yang tadinya mata tertutup, tidak mengenal siapa yang diajak bercakap-cakap, siapa yang diajak berbicara. Tiba-tiba kedua mata mereka terbuka dan mengenal siapa Yesus. Disitulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya saya mau menekankan pentingnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan membuka mata rohani kita. Ketika mata rohani kita masih terhalang, masih terselubung untuk mengenal Yesus, siapa Yesus yang sebenarnya. Kleopas dan teman-temannya 3,5 tahun dididik tentang kitab perjanjian lama, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Sang Mesias akan menderita aniaya, sengsara dan disiksa dan mati pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia tidak ngerti, dia tidak kenal. Tetapi ketika dia masuk dalam perjamuan kudus, disitulah dia bisa mengenal siapa Yesus. Ketika dia mendengar firman itu, sebenarnya hati mereka berkobar-kobar. Ketika firman disampaikan itu, hati mereka berkobar-kobar, memiliki rasa antusias, memiliki rasa semangat untuk mengerti kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi saya katakan, mata masih tertutup, belum bisa mengenal siapa yang berbicara di depannya. Walaupun hatinya berkobar-kobar, hatinya haus akan kebenaran Tuhan. Tapi setelah dia masuk dalam perjamuan, disitulah dia bisa
terbuka matanya untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak, mari kita belajar bersama-sama memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Sebagai tanda kita sebagai warga kerajaan Allah, senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Yang pertama, yang kedua, mau suka bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita dapat mengenal secara pribadi siapa Yesus itu. Dan yang ketiga, kembali kepada persekutuan. Jangan memisahkan diri dari persekutuan orang-orang benar. Karena eklesia itu bersatu. Eklesia itu bersekutu. Kita dibebaskan, kita dikeluarkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Dan yang keempat, yakin bahwa janji Tuhan itu pasti. Tidak akan tidak digenapi, pasti digenapi. Dan yang kelima, beritakan firman kebenaran bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia mengumpulkan murid-muridnya untuk dipersatukan kembali. Dan yang ketiga, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang kelima, dia akan datang kembali mengangkat kita bersama-sama sebagai warga kerajaan Allah yang senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang kerajaan surga yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Suka bersekutu dengan tubuh dan darahnya, kembali suka bersekutu dengan firman-Nya, yakini janjinya pasti digenapi, dan beritakan setiap kebenaran Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Korban-Mu di atas kayu salib bunuh Golgota yang sudah menyelamatkan kami, sudah membebaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat kebenaran firman-Mu. Izinkan biar setiap kami memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, memiliki persatu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami meyakini akan janji-janji-Mu pasti akan digenapi. Terima kasih Bapa, izinkan kami tetap bersekutu seorang akan yang lain. Kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berikan kemampuan dan berikan keberanian untuk kami dapat memberitakan firman kebenaran-Mu, firman hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.